Lo tuh red flag. Iya. Ya red flag gak sih kalau ngeghosting cewek, kayak mau lu tuh apa, lu udah nunjukin kalau lu mau dia, tapi ketika cewek itu ngasih bendera hijau terus kamu pergi begitu saja. Gitu, lo kemana Dilan? Her words, her power, let her speak. Hai Kanisa. Hai Vero. Hai girls. Balik Oh lagi my sama God. kita di Let her speak. Jadi gimana? episode kedua kali ini kita mau ngebahas apa sih Ver? Kita ngebahas film yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Anchika 1995 yang bakal tayang di bioskop 11 Januari 2024 ya berarti Yes, ya. tahun baru. Tahun baru. Jadi tahun baru Tahun kita depan, tahun diawali dengan film-film romantis ya. lucu banget lagi. Iya, dari aku Pidi gak Bayi, gak sabar deh. Dan setahu gue film Anchika ini adalah film sequel dari Dilan dan juga Milea. Yes, betul Jadi banget, nyambung betul. ya katanya ya. Nyambung. Tapi gue masih bingung sih sebenarnya Anchika nih siapanya Dilan sih gitu loh. Kalau aku baca sinopsisnya, kalau si Anchika ini adalah pacar baru Dilan, yang bakal jadi pacar baru Dilan. Wow, dan katanya Anchikanya itu SMA tapi Dilannya udah usia kuliah ya. Iya, benar Wow, bakal seru banget ya benar, sih. benar. Anchika nih diperanin sama siapa sih? JKT48. Sumpah aku kan kemarin mewakili mediaapahabar.com sama teman-teman lainnya ke Yes. press conference dan juga official trailer launchnya Anchika 1995. Aku ngeliat langsung JKT48 kayak wow, she's pretty, dia cantik banget. Cantik banget ya, Iya, padahal dia boys tomboy gitu iya. ya. Nah itu justru hal itu, karakter itu yang dia punya itu jadi alasan dia terpilih dalam film Anchika. Wow, Bener keren. banget. Applause Selalu for Z. Z. Nah, Terus yang jadi Dilannya? kalau Katanya jadi bukan Dilan- Iqbal Ramadan lagi. Siapa? Iya, Arbaniasis. Oke, Arbaniasis itu yang main Kakak tahu gak sih? apa tuh? Yang main film apa tuh dulu? Roman Picisan. Oh, oke tahu. Tapi di situ romantis banget tuh dia. Iya pasti sih. Dia Yang cocok sama sih untuk Adinda main siapa di ya, aku lupa itu. Anchika 1995 karena emang dia orangnya kayak apa ya, boys lover banget. Dia tuh emang cowok yang romantis banget gitu loh. Wow, Udah banyak gemes banget. banget. Udah gitu kemarin trailernya baru aja dirilis ya sama Yes. MD Pictures. Katanya di film itu si Arbadinya juga kelihatan kayak humoris gak sih? Kayak sesuai dengan peran Dilan lah ya benar, sebelumnya. benar. Cuma menurut lo nih ya, apakah Dilan cocok diperankan oleh Arbani? Atau sebenarnya malah lebih sukanya Iqbal Ramadan yang jadi Dilan? Sebenarnya sih kalau ditanya siapa yang lebih cocok, dua-duanya cocok lagi. Kayak aku tuh menemukan kesamaan dari Iqbal Ramadan dan juga Arbaniasis kayak mereka tuh dari gaya apa ya? Apa emang mereka sama-sama lover boy gitu loh. Kayak dua-duanya tuh emang tipe cowok yang bisa romantis banget, yang bisa meluluhkan hati wanita gitu Iya, loh. tapi dengan romantisnya mereka tuh kayak cool gitu gak sih? Iya. Cowok-cowok soft boy juga Soft gak boy. sih? Nah, mereka tuh punya kayak dua kepribadian. Kayak Dilan setahu aku tuh kayak sifatnya tuh dia tuh punya apa ya, zona softnya sendiri kalau sama cewek yang dia sayang. Tapi gemes kalau di luar banget. sama Milea atau Anchika, Iya. dia tuh jadi kayak boy banget. Sok sangar Apalagi kan ya. dia geng motor kan. Bener Iya gak sih? yang suka tawuran apalah namanya aku lupa. Iya. Tawuran ya namanya. Barudak Geng motor Bandung ya? Bandung iya, Wow. barudak Bandung yeah. Tapi nih yang lagi rame, aku mau lebih ngomongin di Let Her Speak-nya tentang relationship sih. Kayak Dilan itu banyak banget dihalekinnya kayak Dilan tuh red flag. Soalnya Iya kan di lagi. terakhir film dia kalau nggak salah ninggalin Milea ya gitu ya. bener-bener kan? ninggalin sampai Mila nangis banget kan waktu Iya, itu. kayak ngeghosting gitu, kayak dia nunjukin dia mau Milea. Tapi ketika Milea ngasih green flag, dia langsung kayak ngasih red flagnya gitu, kayak dia pergi gitu aja, kayak ngeghosting. Iya, terus juga dia suka baperin cewek gak sih? Ya, maksud gue ya di Anchika. Sumpah. Ya gak sih? Sumpah, Menurut gue tuh sumpah. red flag lagi menurut gue. Menurut Enggak lo ya? tuh red flag? Iya. Ya red flag gak sih kalau ngeghosting cewek, kayak mau lu tuh apa, lu udah nunjukin kalau lu mau dia, tapi ketika cewek itu ngasih bendera hijau terus kamu pergi Lo begitu kemana? saja. Gitu, lo kemana Dilan? Tapi balik lagi nih, kalau green flag sama red flag atau flag apapun itu, kita kan punya persepsi sendiri, punya Benar. pendapat kita sendiri. Apa sih green flag menurut lo, Kanisa? Green flag menurut gue, aduh apa ya? Aduh gue aja nggak bisa ngebedain tahu sebenarnya. Sumpah nggak bisa ngebedain green flag. Kayak lu banteng apa, gitu ya? yellow flag dan bahkan gue nggak tahu cowok gue sebenarnya. Lucu lagi nih. Itu oke. Maksudnya gini, coba mungkin pertanyaan itu buat lebih ngomong, tapi lebih kayak ke apa yang apa ya, kelakuan cowok yang menurut lo itu green flag dan lo mau dia ngelakuin hal itu terus.
Bingung. Aku bingung. Kayak ini ya. Apa, Nah, apa? coba gue tanya Apa? dulu nih. Ini orang bingung banget. Oke, apa love language lo? Itu dulu. Coba. Aku physical touch. Kamu apa? Aku borong semuanya. Iya. Aku pasti quality time. Quality time. Aku nggak bisa quality time tapi LDR sekarang. Terus aku jadi- juga words of affirmation Banyak dan terakhir ya? physical touch 3 doang kok. Ya, aku kayak physical touch aja deh. Kamu Aku nggak- physical touch. aku Berarti nggak. green flag menurut kakak tuh apa? Bagi cowok gitu kayak yang Bingung apa ya? berarti red flag menurut Gue lo gak pernah ngerasa. itu sama semua gitu menurut lo green flag sama red flag. Iya lagi menurut gue kayak udah. Terus kalau yang lagi Persepsi viral netizen itu yang katanya cowok suka flexing, papi eye, mami eye, itu menurut lu nggak red Itu flag? red flag, itu red flag kalau itu. Itu red Gimana, flag. gimana? Cuma gue gak pernah nemuin cowok-cowok yang begitu kok. Cowok-cowok yang kenal sama gue tuh alhamdulillahnya baik-baik semua. Mungkin Alhamdulillah. lo kali Fer. Lo pernah nggak Sering dapet dong. cowok-cowok red flag? Kayak Pas apa red flag ya? dapet cowok-cowok red flag sebenarnya gimana ya? Aku pun menjalin hubungan sama cowok yang red flag sih sekarang. Balik lagi ya, kalau kalian relate sama zodiak, Aries itu yang suka banget sama tantangan. Aries itu bagaikan banteng. Kalau dia Bagaikan ngelihat banteng. bendera merah, dia benar-benar nyeruduk kayak. Ketika menurut aku ya, kalau aku ngeliat red flag suatu cowok nih kayak dia apa, kalau menurut aku red flag waktu itu aku temuin kayak adalah cowok banyak ngomong gitu. Oh ngomong. Ngomong kayak aduh red flag. Tapi lagi. cowok lo bukan yang ngomong lah yang sekarang. Ya kan aku bilang ini kan cerita nih ya kan. Nah kan banyak ngomong gitu tapi kayak menurut aku aduh suka tantangan lagi. Kayak nggak butuh yang mulus-mulus mulu lagi kayak adalah cowok yang sifatnya mulus menurut gue kayak nggak ada tantangannya di mana dramanya. Oke, tapi kalau kita ngomongin Dilan ya, red flag yang pernah gue tonton nih ya, menurut gue Dilan tuh kayak terlalu apa ya, centil nggak centil, tapi kayak ngejar-ngejar gitu loh. Aku tuh nggak suka sama cowok-cowok yang ngejar-ngejar. Oh, gitu. Itu red flag gak sih? Red flag ya dia, cowoknya red flag. Red ya? flag kalau menurut lo itu mengganggu lo ya itu red flag buat lo. Iya, dia kayak mengejar-mengejar Milea terus kan. Ternyata ada film Anchika. Jadi gue makin bingung, jadi Dilan tuh sama Anchika sama Milea sih? Iya itu sih red flagnya aku udah Itu red bubar flag lagi. kan? Iya. Jadi Dan- kayak dia udah banyak effort ke Dilan. ke Dia Milea. banyak ke Milea. Heeh. Terus Mileanya mau dia cabut. Terus tiba-tiba kita udah percaya nih Dilan adalah sosok perayu yang handal. Iya. Dilan adalah sosok yang bisa ngemanjain hati cewek, Betul. peka, ya Puitis kan? sejati lah kalau kata Iya, orang-orang. terus dia ngejar-ngejar Milea banget. Tapi ketika dapat Milea, dia malah cabut. Terus tiba-tiba di sequel barunya dia punya Anchika. Iya, Itu aneh sih, gak iya sih? itu sih yang netizen bilang dia red flag. Dan sih setahu gue sebenarnya. Anchika tuh udah muncul di film Dilan waktu itu. Cuma mungkin kita Oh, nggak iya, ingat kali ya iya, Anchika iya, tuh iya. siapa Di sih? scene terakhirnya gitu. ya? Iya. Cuma buat kalian yang pada masih kepo Anchika tuh siapa, mending langsung nonton sih nanti 11 Januari ya nggak sih? Yes. Tapi kalau kakak nonton trailernya nih di scene terakhir itu, di scene terakhir ada si Milea tahu. Hah? Serius? iya? Ih, kakak nggak nonton sampai habis? Enggak, aku udah kesel duluan soalnya ngeliat kayak kok dia sama Sumpah di Anchika sih terakhirnya gitu. tuh ada Mileanya kayak si dia manggil apa sih dia Lea siapa Iya, sih? Lea, Ya kan? betul. Lea gitu terus kayak belakangnya ceweknya berambut panjang gitu aku kayak aduh sumpah jangan ganggu Aduh. hubungan Anchika dan Dilan dong. Apa mungkin spoiler sumpah. dikit ya, apa jangan-jangan Milea kembali? Sudah pasti sih. Iya lagi. Apakah itu merupakan suatu cobaan bagi hubungan Dilan dan juga Anchika? Karena kan nggak ada hubungan yang mulus. Aduh makin kepo Apakah lagi hubungan sama filmnya. mulus? Dan menurut gue Milea sama Anchika ini punya perbedaan karakter yang dimana kayak si Pasti. Mileanya yang kayak cewek feminim banget, cewek bener, cantik, bener banget. cewek gemes yang emang cantik gitu loh. Dengan bedanya dengan kita ngeliat Azizi sebagai Anchika kayak aduh ini beda banget nih dua Iya, karakter iya, cewek yang iya, berbeda iya. di mana pasti Dilan bingung gak sih milih Bener, siapa? bener, Tapi menurut lo Dilan bakal milih siapa? Makanya kita nonton di bioskop aja ya tanggal 11 Januari. Aku juga bingung milih siapa. 2024 Nah, jangan lupa soal nonton tuh. bahas karakter tadi kan kakak bahas karakter dan peran gitu. Kira-kira tepat gak sih Arbaniasi sebagai Dilan? Kalau opini aku siapapun yang menjadi pemainnya walaupun itu di awalnya udah ada nih pemainnya dan ternyata digantikan, menurut aku siapapun itu kalau dia bisa mendalami perannya, dia bisa masuk ke dalam zonanya si peran ini, menurut aku aman-aman aja. Dan aku ngeliat Arbani kayaknya cocok-cocok aja sih, dia ganteng, Setuju. cool, terus juga cowok-cowok yang emang lagi terkenal di masa-masa kita gak sih? Iya, lagi hits. Lagi hits juga bener, kan, bener, iya. bener, Jadi bener. menurut gue cocok-cocok aja. Tapi Bener, menurut lo bener, gimana? Cocok sih, cocok banget malah kayak aku menemukan kesamaan di antara Iqbal Ramadan dan juga Arbani Yasis. Kayak mereka tuh kayak
aku bisa sebut kembaran lagi, kayak mereka tuh type-nya, sifat-sifatnya, risk-nya, karismatiknya tuh emang bener-bener dapat banget lover boy-nya, kayak cowok yang bisa ngeromantisin perempuan, Bener, bisa bener. meluluhkan hati wanita gitu. Jadi kayak aku nggak menemukan ada perbedaan di antara mereka. Jadi kayak Arbaniasis cocok sebagai Dilan. Dan apalagi kan kenapa sih kita move on aja lah dari Dilan ya kan, dari Iyalah, Iqbal bener. Ramadannya. Iqbalnya juga kayak udah berdamai Iya. tuh gitu loh, Milea tidak bersama dia. Bener, kenapa netizen tidak bisa berdamai dan move on? Bener-bener, apalagi Iqbal juga banyak banget kan, dia udah main filmnya ada Iya. Mencuri Raden Saleh, mungkin dia juga ingin lepas kali ya dari peran-peran Bener Dilannya bener dia itu diakuin sama eksekutif produser kita, yaitu Pak Budi Ismanto. Dia bilang katanya memang Dilan menolak pihak dari Ancika 1995 sudah menawarkan, terus si Dilannya emang nolak. Katanya dia ngomong ke Papi di baiknya, dia pengen keluar dari karakter Dilan tersebut. Wow, ini fakta menarik ya dari Iqbal Iya. Ramadan, mungkin banyak yang belum tahu nih. Iya, dari Iqbalnya langsung nih ya. Dan emang menurut aku ya kita harus menghargai keputusan itu sih, bener. Bener sih. Gak apa-apa deh Dilan, walaupun kamu red flag. Nah, selain Dilan nih, yang tadi kita ngomongin banyak red flag-nya dan lain-lain sifat yang bisa meluluhkan hati wanitanya. Nah, Betul. kita ngomongin Milea ya kayaknya. Kira-kira Kenapa? menurut kakak green flag-nya Milea apa sih? Sampai bisa Green bikin, flag ya Milea. sampai bisa bikin Dilan sampai meleleh. Meleleh ya, apa ya, grand flag itu berarti masih bisa jelek tapi bisa ada bagusnya, bisa menerima apa adanya. Menurut gue Milea itu terlalu baik ya, terlalu baiknya dari segi kayak kalau Dilan salah dia nggak pernah ngomong, dia diem aja, manut aja, ngomongnya nanti kalau udah menggebu-gebu atau lagi ada masalah, bener gak sih? Tapi jujur gue kayak gitu lagi Fer. Tapi kalau misalkan sampai nunggu menggebu-gebu baru keluar dar semuanya, itu gue juga kayak gitu sih. Iya gak sih, kayaknya cewek tuh nggak pengen ngomong aja dulu, kayak males aja dulu ngomongin gitu loh. Dan menurut gue tuh green flag sih untuk para cewek dan termasuk Milea ya. Karena menurut gue kalau mungkin Milea ngomong kesalahannya Dilan, mungkin Dilan akan memperbaiki semuanya sih menurut gue. Dan mungkin aja kemarin terakhir maksudnya di film terakhir mungkin dia nggak bakal udahan lah menurut gue gitu. Bener-bener sih. Tapi balik lagi sih, kayak gue pernah menerapkan hal itu, kayak kalau misalkan pasangan kita melakukan suatu kesalahan, terus kita pendem dulu, nanti kita keluarinnya di ujung yang benar-benar dia melakukan kesalahan lebih besar, itu nggak worth it lagi menurut gue. Gue pernah soalnya melakukan hal itu, kayak kitanya juga jadi capek gak sih, kebanyakan mendem pas kita udah keluarin ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita. Iya, dan dia nggak bisa nerima. Ya, Aduh, males respon banget. dia itu nggak jadi ekspektasi kita. Kayak gue udah mengoleksi banyak kesalahan lo nih, 1 sampai 5. Udah di list Nah, nih. iya. Ketika kita mengasih tahu kesalahan itu ke itu cowok, nah ada tuh beberapa respon yang tidak sesuai ekspektasi kita, dan itu malah kita jadinya yang sakit gitu. Bener Jadi banget. kita yang sakit. Aduh, please deh. Nah, makanya dari hal itu gue sempet juga kan, gue banyak lah mencoba dengan hal itu. Akhirnya gue nggak nerapin lagi, kayak udahlah besok kalau emang pasangan kita melakukan kesalahan langsung dikomunikasiin aja, karena kan Bener. pasti kunci langgengnya hubungan adalah komunikasi. Balik Bener lagi ya, kan? komunikasi ya. Communication is key. Jadi Iya, kayak bener-bener. kalau misalkan pacar lo melakukan suatu kesalahan, ya langsung aja diomongin, tapi dengan baik-baik, enggak yang diomelin. Jadi kan cowok merasa kayak apa sih dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Coba deh girls, kamu ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya tertata, dan kasih tahu tujuan kamu ngomongnya itu buat apa. Komunikasikan dengan baik, nggak usah jangan mengutamakan ego kamu, dan jangan overthinking juga. Kalau gue ngomong gini ntar jadinya kayak gini, mendingan gak usah kayak gitu. Iya, betul. Nah, yang jadinya nggak usah mengutamakan ego kalian juga. Pasti kan kalau misalkan cowok kita lagi buat salah, kita kayak tergebu-gebu kayak Bener-bener. kesel banget Overthinking nih. juga gak sih Iya, jadinya? jadinya makanya kayaknya rata-rata cewek itu memilih diam karena udah tertutup sama egonya. Bener. Gitu sih. Dan menurut aku Milea juga terlalu overthinking sih menurut aku. Nah iya, itu dia, itu red Sih, flag sih itu red sebenarnya. flag. Kalau Milea suka overthinking, itu red flag banget. Kayak emang kita butuh beberapa hal yang kita perlukan, kita pikirkan terlalu banyak biar hasilnya matang. Bener gak sih? Cuman ada beberapa hal yang kita gak perlu overthinking girls. Kita gak perlu pikir terus-terus, nantinya yang ada kita malah ke bad influence, kayak Iya. malah jadinya negatif gak sih? Bener. Kalau Jadi sendiri kepikirannya kemana-mana juga, ya gak sih? bener Aduh, banget. emang overthinking tuh di kepala tuh gitu loh. Jadi masing-masing karakter punya ya. punya. Punya Tapi green apakah flag-nya. Anjika
ada red flagnya nanti, ada red flagnya. Aduh aku nunggu banget sih ini. Nunggu banget ya sih, nunggu banget, nggak sabar banget. Karena aku melihat JKT48 memerankan Anchika, aku nggak melihat sama sekali red flagnya lagi. Dan juga aku melihat full green flag makanya aku nunggu nih nanti 11 Januari kayak apa nih red flag yang lo punya. Iya, apa ya nih karakter yang lagi dirahasiakan nih kayaknya. Kepo gak sih? Kepo banget. Tapi jujur gue salut banget sih sama JKT48. Dia yang awalnya idol group, apa ya akhirnya dia main film. Wow, keren banget. Itu butuh suatu proses yang lama gak sih dari idol ke aktor? Apalagi dia harus motong rambutnya dia gak sih? Dia jadi pendek banget biar jadi boys banget. Terus juga dia gayanya harus kayak ala-ala boys, ala-ala ya begitulah. Tapi jujur keren. Gue gak sabar sih buat nonton film itu. Keren. Tapi untuk apa ya? Dari semua perfilman di Indonesia emang akhir-akhir ini tahun-tahun ini keren banget lagi Indonesia. Iya bener. Produksi banyak film-film yang memang banyak pelajaran yang bisa kita petik. Bener-bener banyak banget film-film yang dibuat oleh produksinya Indonesia tuh yang sekarang tuh lebih berbobot lah, nggak kayak dulu. Cuma bukannya gue ngatain nggak berbobot yang dulu, cuma menurut gue lebih banyak juga orang yang tertarik buat nonton. Iya, better gitu lah ya, lebih baik. Iya, apalagi semenjak setelah COVID-19 ya kemarin, jadi semakin banyak juga orang yang sekarang ternyata suka nih sama film Indonesia. Mungkin karena dia kemarin waktu lockdown suka nonton film-film Indonesia kali, jadi tertarik. Dan menurut gue kalian harus wajib banget nonton si Anchika ini karena ini bener-bener bakal keren banget. Dilihat dari trailernya tuh keren banget dan gue udah gak sabar. Pasti menurut gue ini nembus sih lebih dari 1 juta penonton di sih. Twitter aja udah trending loh. Benar. Udah trending ke-4 atau ke-3 aku lihat. Si Anchika 1995 ini hashtagnya udah trending. Dan aku pikir kayak kita tuh perlu juga gak sih menghargai produk lokal, karya negara kita sendiri. Betul. Dan apalagi pasti banyak dong, maupun di film romantis maupun di film horor, semuanya itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Betul. Nah makanya dari apalagi kan kalau misalkan Anchika 1995 lagi mempunyai, pastinya kalau kalian yang udah baca novelnya pasti udah tahu dong ketebak gimana. Dan aku belum baca nih novelnya, tapi aku udah bisa tebak kayaknya itu banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari sisi perempuannya, dari sisi laki-lakinya, sisi kekeluargaannya, ya, apalagi dari sisi hubungannya, bagaimana kita bisa menyikapi cowok kita mungkin yang punya banyak red flagnya, dan gimana kita sebagai cewek untuk menghargai green flag yang kita punya sendiri, kayak kita menghargai diri kita sendiri kalau kamu emang pengen dihargai. Iya, dan tetap ya nonton film ini sesuai dengan umur kalian, sesuai dengan usia kalian, oke? Dan jangan nonton bajakan. Kalian tinggal ke bioskop, tinggal beli tiketnya, nonton. Udah. Ajak keluarga kalian, ajak pacar kalian buat nonton Anchika 1995 karena bakal keren banget. Nah, ngomongin bajakan, kayak kita janganlah ya nggak sih, jangan banget nonton bajakan, kayak banyak banget effort dan tenaga, sudah menguras tenaga kru filmnya semuanya dan juga aktor-aktornya. Apalagi Zee waktu itu sempat mengajukan statement kalau dia itu sampai asam lambung di tempat syutingnya loh. Dia sampai diinfus. Nah makanya kalian bayangin dong, apalagi Oishi kalian nih, kalau kalian para wota, Oishi kalian ini si Zee-chan, kalian kayak kalau kalian nontonnya bajakan, kalian sama sekali tidak menghargai Zee dan kru film lainnya. Betul. Yuk kita jangan nonton bajakan, kita nonton bareng-bareng ke bioskop, di bioskop kesayangan kalian sendiri. Mau dimanapun itu di 11 Januari 2024. Oke, mungkin segitu aja kali ya obrolan kita kali ini. Dan next episode mungkin kita bakal banyak lagi obrolin tentang perempuan pastinya di Live Her Speak. Dan buat kalian langsung komen aja kita mau bahas apa, tentang apa. Pokoknya langsung aja di komen, pasti kita bakal bahas di next episode. Dan buat kalian semua jangan lupa nonton Anchika 1995 hanya di bioskop di Indonesia tanggal 11 Januari 2024. Aku Disa Dalai. Aku Veronica Angela. Bye girls.